Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul akan memperagakan bagaimana caranya membuat wiru engkol atau wiron engkol. Wiru adalah lipatan pada kain atau nyamping yang dikenakan bersamaan dengan pakaian Jawa. Sedangkan wiron engkol adalah lipatan pada kain yang berbentuk siksa, kemudian ujungnya yang bawah itu menghadap ke kiri. Berikut akan kita peragakan bagaimana cara meniru. Lalu sebelum kita melakukan wiron itu kita harus memperhatikan kain dulu. Kainnya motifnya apa? Misalnya seperti ini. Ini kain ada motifnya gudang atau gambar burung garuda. Kain yang bermotif seperti ini kalau dipakai gurdanya harus tidak terbalik, artinya menggunakan gurda terbang, ekornya di atas. Artinya posisi seperti ini, nanti yang kiri, sebelah kiri adalah posisi bawah. Kemudian juga harus memperhatikan sisi dalam dan sisi luar kain. Sisi dalam itu biasanya ada tanda lipatan dan dijahit pada seret, ini namanya seret. Jadi tepi kain yang berwarna putih namanya seret. Lipatannya pasti mengarah ke sisi dalam, jangan sampai terbalik. Kalau sudah kita cermati sisi dalam mana, sisi luar mana, kemudian arah bawahnya mana, ini arah bawah ada di kiri. Kita sebelum wiron engkol diwiru biasa dulu. Seberapa lebar wiru itu adalah selebar 3 jari atau sak nyari bahasa Jawa nih. Tentu saja selebar jari si pemakainya, karena pemakai itu macam-macam, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya tidak tinggi. Oleh karena itu lebar jari akan menentukan seberapa lebar lipatan atau wiron. Kita mulai ya dari melipat yang pertama kali. Ini kira-kira selebar 3 jari atau senyari. Lipatan pertama ini sebagai patron atau patokan untuk lipatan berikutnya. Karena harus diusahakan sama agar wiron terlihat rapi. Nah, sudah lipat ini cara niru tradisional itu pasti lipatan pasti disetrika dengan jari seperti ini. Jadi ujung kain tangan kita masuk ke dalam, bisa bersama-sama. Ini untuk mengunci lipatan biar seperti disetrika. Kalau sudah ketemu ini, kemudian dipegang erat seperti ini, agar lipatan bisa kuat. Seperti itu. Ini lipatan pertama. Lipatan berikutnya, kita harus mengusahakan lipatan itu lebarnya sama, karena itu seperti ini. Jadi posisi jari tengah ini sebagai penggapit untuk menentukan seberapa samanya seperti ini. Ini menentukan lebarnya akan sama. Jadi jari semua bekerja. Kalau sudah sama dijepit, kemudian digulung, digedul sedikit, masuk ke dalam. Sampai tengah, yang tangan kiri gantian untuk menjepit ini, disamakan lebarnya. Kalau sudah sama, jepit kemudian digulung masuk ke dalam. Sampai ketemu lagi, dan sudah ketemu ini kita genggam erat seperti ini. Begitu seterusnya. Jumlah lipatan itu mesti ganjil. Karena kalau tidak ganjil nanti seretnya masuk ke dalam.
Terus melipat lagi, lebarnya disamakan. Untuk menyamakan lebar itu, jempol dan telunjuk ini yang dibatasi. Kemudian yang kiri, jempolnya ini main untuk membatasi agar lipatannya tetap sama. Nah, kalau sudah sama yakin, baru kita gulung ke dalam. Ini urut terus ini, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti lebarnya nggak sama. Terus ini teknik miru secara tradisional. Baru dapat 2 lipatan. Biasanya 7 atau ganjil. Kalau kainnya itu panjang sekali bisa 9. Tapi kalau kainnya itu panjangnya cuma kurang dari 2 meter bisa 5. Karena kainnya macam-macam panjangnya itu. Seperti ini terus. Sama persis ya, kasusnya persis. Jadi ini selalu menyamakan lebar agar nanti tidak melet di bawah. Melet itu yang dalam keluar, itu melet. Itu selalu begitu terus. Nampaknya ini sukar, tapi kalau dibiasakan dia sangat mudah dan menyenangkan. Dan lebih suka meniru secara tradisional daripada dengan setrika. Nah, miru pengkol itu biasanya dipakai para abdi dalam di Keraton Yogyakarta dengan seragam surjan itu peranaan. Biasanya semua abdi dalam yang ada di Yogyakarta itu memakai miru pengkol. Baru dapat 4. Untuk sekedar wawasan, kalau mau memirunya itu bagus, nah kain itu sebelumnya dicelup dengan kanji, kemudian direntang, tidak langsung ke sinar matahari. Nanti kalau sudah kering, itu kain itu dibuat miru sangat enak karena jadi kaku. Kalau sudah dapat lebih dari 4, kadang-kadang tangan kita tidak cukup untuk menggenggam lipatan ini. Maka kita pakai lengan nanti. Kalau sudah tidak cukup, ini seperti ini. Set, seperti ini. Teman-teman pelestari budaya bisa mencoba di rumah, dan kalau dicoba berkali-kali tiap hari nanti akan bisa luwes, karena kerapian miru itu menentukan kerapian memakai baju seragam kejawen. Jadi kalau nanti bajunya bagus, gambarnya bagus, tapi kainnya cara pakainya nggak benar, jadi nggak bagus. Seperti ini. Ini sudah hampir nggak muat tangan saya. Maka harus seperti ini. Dua kali lagi nih, coba kita lihat berapa panjang kainnya. Oh, udah cukup. Ini udah cukup. Sebelum kita buat miru engkol, kita arahkan dulu, kita lipat dulu.
ini nggak rusak. Ini bisa dengan begitu. Lagi perlu diingat, ini nanti posisi yang di kiri ada di bawah. Oleh karena itu kita bukannya dibalik agar enak, itu aja. Dari sini yang kanan di bawah. Untuk membuat engkol ini wiru yang sudah jadi tinggal lepas saja nih seberapa butuhnya. Bisa semuanya karena nanti kalau semua bisa sampai sini. Nah ini kemudian ini dari atas kita membuatnya engkol. Engkol artinya mengkol-mengkol atau siksak bahasanya. Makanya engkol. Karena sebenarnya background engkol itu background yang dirusak. Background yang jadi tapi dirusak. Buat siksak. Ditata sedemikian rupa agar terlihat bagus. Kalau belum rapi mungkin tadi kebanyakan, bisa dikembalikan ini. Nah, bisa diurut lagi. Kebanyakan. Nah, perlu banyak-banyak. Cukup 3 atau 4 dari 7. Ini baru ditarik ke bawah. Set, lurus, harus lurus ini, set. Ini ujungnya di sini. Ujungnya harus menghadap ke dalam. Sekarang teknik agar engkol itu bisa kuat dan tidak lepas. Itu ada tekniknya. Harus dilem. Nah, lemnya itu kita menggunakan buliran nasi atau yang dinamakan upo bahasa Jawanya. Setiap satu lipatan kita kasih 1 upo, kemudian ditekan. Upo itu nanti akan menjadi lem yang bagus ketika sudah kering. Mengapa kok pakai nasi? Karena nasi ini kalau sudah kering akan punya daya kekuatan melekat yang bagus. Tapi nanti kalau sudah dipakai, mau melepas lem dari nasi tinggal mencelup di air. Dan nasi nanti akan lembek, kemudian miron akan lepas sendiri, tidak merusak kain. Ini perlu dilakukan lagi agar lebarnya bisa sama.
Oke, saya rasa seperti ini. Tinggal kita mulai pada sediakan lem. Nah, cukup satu butir nasi saja, nggak usah banyak-banyak. Setiap satu lipatan, cukup segini saja. Ini lipatan di sini kita kasih di ujungnya. Nah, di ujung kemudian kita tekan, set. Nanti sudah kering, nanti jadi kuat. Setiap ujung lipatan kita kasih lem di sini. Paling ujung perlu dikasih lem yang lipatan di dalam ini, biar untuk agar satu garis. Nah, seretnya satu garis lurus. Ini satu butir beras tadi nasi cukup kuat untuk mengelem kain. Ini melestarikan tradisi simbah-simbah zaman dulu. Mbak perhatikan di shoot dari sini biar nampak engkolnya, kelok-keloknya, zigzagnya. Nah, sebelum dipakai, karena ini bisa dijepit agar iron tidak rusak. Tapi nanti kalau dipakai bisa dilepas. Karena sebenarnya kalau dipakai ada jepitnya itu mengganggu. Jadi indahnya lampion itu bila untuk menjangkai itu kan ini lipatannya bisa megar, kemudian kalau kaki menutup. Jadi kalau orang Jawa dulu bisa diatep seperti itu. Baik, saya kira demikian peragaan membuat iron engkol. Untuk teman-teman bisa belajar di rumah dan membiasakan, karena ini adalah hal yang tidak suka. Untuk lain kali kita akan peragakan bagaimana caranya memakai jari atau nyamping yang benar. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.